Jika orang Inggris mengucapkan good morning, Jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, dan kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida. saya Muhammad Abdul Fajar. Saya Ridho Ditya Saputra. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang menghitung rasio keuangan dalam perusahaan bisnis. Pendahuluan, dalam dunia bisnis, pengolahan keuangan menjadi salah satu aspek yang paling penting. Perusahaan perlu memiliki data yang akurat dan relevan untuk mengambil keputusan yang tepat. Salah satu alat untuk menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan adalah rasio keuangan. 1. Menjelaskan peran akuntansi. Akuntansi merupakan proses mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Peran akuntansi dalam bisnis sangatlah vital, antara lain pencatatan transaksi, seperti akuntansi mengumpulkan dan mencatat semua transaksi keuangan untuk menghasilkan catatan yang akurat. Analisis kinerja, seperti dengan informasi yang tepat, manajemen dapat menganalisis kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Pelaporan keuangan, seperti menyusun laporan keuangan yang relevan untuk pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Kepatuhan hukum, menafsirkan bahwa laporan keuangan dan praktik akuntansi mematuhi standar dan peraturan yang berlaku. 2. Menjabarkan jenis pekerjaan akuntan. Pekerjaan akuntan sangat beragam, mencakup beberapa bidang antara lain akuntan publik, bekerja di firma akuntansi, memberikan layanan audit dan perpajakan kepada klien dari berbagai sektor. Akuntan swasta, berada di dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan keuangan, analisis biaya, dan manajemen anggaran. Akuntan manajemen menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian operasional perusahaan. Akuntan forensik menganalisis informasi keuangan untuk mendeteksi penipuan dan terlibat dalam proses hukum. Dan 3. Menganalisis 3 laporan keuangan serta standar dan prinsip penyusunannya. 3 laporan keuangan utama yang digunakan dalam analisis keuangan meliputi neraca, menyajikan aset, kewajiban, dan likuiditas perusahaan pada suatu titik waktu. Neraca harus disusun sesuai dengan standar akuntansi seperti GAAP atau IFRS. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Ini menggambarkan apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan keluar dari operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini penting untuk memahami likuiditas perusahaan. Laba rugi pendapatan. Pendapatan adalah seluruh pemasukan dan terima perusahaan dari aktivitas utamanya seperti penjualan produk atau jasa. Dalam laporan laba rugi pendapatan menjadi komponen penting yang menentukan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Tingginya pendapatan mencerminkan kinerja operasional yang baik. Selanjutnya, menganalisis pertimbangan keuangan menggunakan rasio perusahaan. Rasio keuangan berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan dan memberikan wawasan yang mendalam. Beberapa rasio penting meliputi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas. Yang kelima yaitu ada studi kasus. Profit perusahaan XYZ, total aset, total hutang, total likuiditas, pendapatan dan laba bersih. Terus analisis rasio lancar, margin, laba bersih, debt to equity ratio. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah yaitu rasio keuangan memberikan wawasan berharga bagi perusahaan dalam mengukur kinerja keuangan dan membuat keputusan strategis. Dengan memahami peran akuntansi, jenis pekerjaan akuntan, dan analisis laporan keuangan, perusahaan dapat memaksimalkan potensi mereka di pasar yang kompetitif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.